Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada petunjuk yang paling hebat, paling cepat, paling mudah, paling luar biasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Wa khairal hadi fa inna asdaqal hadithi kitabullah." Sungguh sebaik-baik hadis adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah hendaknya hari demi hari yang kita lewati di bulan Ramadan semakin menjadikan kita kokoh dalam berpetunjuk dengan petunjuk Al-Quran. Apalagi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang padanya lah diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadar yang sangat diwanti-wanti di 10 terakhir Ramadan, tepatnya di malam-malam ganjil, dan sangat diwanti di malam 27. Dan bagi yang berpuasa di hari Jumat, malam ini adalah malam ke-27. Kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak lain karena padanya diturunkan Al-Quran. Karena itulah tanda kebaikan seseorang berada dalam bulan Ramadan anak-anak disuruh pulang semuanya. Jadi sikap kita terhadap Al-Quran adalah merupakan alamat yang sangat nampak akan kebaikan berada dalam bulan Ramadan, kebaikan melalui puasa, kebaikan di malam Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini, saya mengajak diri saya dan kepada ikhwah untuk mengambil ilmu dari 3 ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Ayat 146 sampai 148. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Betapa banyak nabi berperang bersamanya, para ribbi yang sangat banyak. Ribbi, pengikut yang terdidik di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nabi berperang bersamanya, para ribbi yang sangat banyak. Maka mawahanu, mereka tidak lemah, lima asabahum fi syabilillah, terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma da'ufu, dan mereka tidak lemah. Wa mastakanu, dan mereka tidak rendah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Coba lihat keadaan mereka. Mereka tidak wahanu, tidak da'ufu, dan tidak istakanu. Mereka berada di atas kesempurnaan sabar, dan Allah mencintai as-sabirin. Ini dalam kondisi peperangan. Para pengikut Nabi ketika bersama para Nabi dalam kondisi peperangan. Ini keadaan mereka. Ayat yang kedua memperjelas lebih jauh. Wa ma kana qaulahum, dan tak ada ucapan mereka ketika itu dalam kondisi hebat ini, illa an qalu, kecuali mereka berkata doa. Ucapan mereka adalah doa. Dalam kondisi pengerahan segenap mujahadah, kesungguhan, ucapan mereka adalah doa. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan israf, lewat batasnya kami dalam urusan kami. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kaki-kaki kami. Wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Berapa doa? Minta diampuni dosa, kemudian minta diampuni israf, kemudian minta dikokohkan kaki-kakinya, dan yang terakhir minta ditolong terhadap orang kafir. Mereka dalam kondisi apa? Berperang? Yes. Yang diperlukan apa? Yang terakhir kan? Yes. Supaya ditolong terhadap orang kafir. Tapi ada 3 pendahuluan, dan itu yang menentukan. Lihat akibatnya. Fa'atahumullah, maka Allah memberi kepada mereka thawabat dunia, pahala di dunia, kemenangan dalam peperangan. Wa husna thawabil akhirah, dan kebaikan, keindahan pahala akhir. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tutup dengan firman-Nya,
Dan Allah mencintai al-muhsinin, orang-orang yang ihsan, yang melakukan ihsan, kebaikan. Apakah ihsan terhadap diri, terhadap keluarga, lebih-lebih lagi ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Ayat ini di dalamnya terkandung banyak ilmu. Hanya untuk orang yang sementara mengerahkan segenap kemampuannya, sementara bermujahadah, maka dalam ayat ini terdapat pelajaran supaya mujahadah itu mendatangkan hasil. Allah berfirman, wa ka'ayyim min nabi, banyak nabi, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, berperang bersamanya para ribbi yang sangat banyak. Ribbi, para pengikut yang terdidik oleh para nabi. Ribbi, mereka yang tertarbiyah dari dasar sampai ke puncak. Ribbi, mereka yang mengikuti di atas ilmu, amalan, dakwah dan sabar di atasnya. Dan di sini disifatkan kondisi mereka sampai ikut berperang bersama para nabi. Kata Allah katsir, mereka banyak. Ini sifat semua pengikut nabi yang paling handal. Sifat semua pengikut nabi yang paling handal. Ini dia. Dalam kondisi yang paling hebat, berperang. Dan berperang, puncak pengerahan, pikiran, kekuatan, tenaga, harta, waktu, seluruhnya. Lihat bagaimana keadaan mereka. Dan mereka banyak. Pengikut Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya berada dalam kondisi. Lihat, ternafikan 3 hal. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Fama wahanu, tidak ada wahan, lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Ini lemah hati. Wa ma da'ufu, dan tidak melemah jasad mereka. Wa mastakanu, dan mereka tidak merendah di hadapan orang kafir. Ini kondisi peperangan, pengerahan segenap kemampuan. Hati mereka tidak mengendor, lemah semangat, lemah cita-cita, lemah dalam berjuang. Tidak ada kondisi hati mereka. Takut, mustahil. Badan mereka, jasad mereka tidak melemah, walaupun sangat payah. Kalau dalam tinjauan, tidak boleh tidak. Dalam peperangan, kepayahan sangat luar biasa. Tapi mereka tidak ingin melemah. Terus bangkit dan terus bangkit. Wa mastakanu, dan mereka tidak merendah di hadapan orang kafir. Ini kondisi para ribbi, pengikut terhandal para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu pertama yang di dalamnya, ini ayat pertama yang di dalamnya terkandung banyak ilmu. 1, ternyata bermujahadah itu telah dicontohkan oleh generasi sebelumnya. Banyak. Kalau melihat banyak, maka kita tidak akan kesepian. Dan ada daya tarik untuk mengikuti dan menyusul mereka.
Sekarang perhatikan 3 yang ternafikan. Hati mereka tidak melemah. Ini dalam kondisi peperangan. Antum lagi berperang. Hati tidak melemah. Oleh pikiran mau pulang. Oleh pikiran ini yang melemahkan kita untuk membaca, tafakkur, tadarus. Badan mereka tidak melemah. Ada capek apa? Mereka bangkitkan terus kekuatannya. Dan mereka tidak akan pernah merendah. Tidak akan pernah mau kalah. Dalam melihat bagaimanapun hebatnya mujahadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Orang kafir dalam melakukan ibadah kekafiran, kesesatan itu bermujahadah pula. Ada yang sampai melakukan ibadah dengan mencadik-cadik dirinya. Seperti yang dilakukan oleh orang Nasara. Dalam memperingati penyaliban Nabi Isa yang kemudian disusul oleh orang-orang Rafidah. Dalam memperingati kematian Hasan Husain radhiyallahu anhu. Ada yang sampai seperti itu. Wa mastakanu, mereka tidak rendah dengan hal itu. Ini ilmu. Jadikan ini petunjuk, kita tidak akan melemah. Pernah datang sahabat Habbab al-Arid radhiyallahu anhu di awal-awal Islam, yang mana beliau dan beberapa atau banyak sahabat dari kalangan budak dan semisalnya itu mendapatkan penyiksaan yang sangat. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah kamu mintakan tolong untuk kami? Tidakkah kamu doakan untuk kami? Sesuatu yang sangat wajar. Datang kepada Nabi SAW mengeluhkan hal itu dalam pandangan kita. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberitakan kepada mereka bahwa seorang lelaki dari umat terdahulu dalam mempertahankan agama, dalam beragama, mereka sampai dikubur hidup-hidup, kemudian diambilkan gergaji, bukan kayak senso sama seperti kita sekarang, diambilkan gergaji kemudian diletakkan di tengah kepalanya dan dibelah menjadi 2, dan bersamaan dengan itu tidak melemahkan mereka, tidak menghalangi mereka dalam beragama. Ingat-ingat itu. Kalau kita ingat itu, lemah. Akan rontok itu. Segala yang menghalangi kita. Kenapa sampai melemah? Ini ilmu. Nabi lanjutkan dengan kisah kedua. Ada yang dicadik dengan cadik dari besi. Dicakar dengan cakar dari besi. Sehingga robeklah antara kulit dan daging. Robek antara kulit dan daging mereka. Robek antara kulit dan tulang. Berarti tidak sampai ke tulang. Itu posisi yang paling sakit. Wa ma yasudduhum an dini, dan tidak menghalangi mereka dari agama mereka. Lihatlah generasi terdahulu. Hati mereka tidak melemah. Jasad mereka tidak melemah. Dan mereka tetap tidak merendah. Inilah para riddi. Lihat sifat selanjutnya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah tutup ayat ini dengan menegaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bukankah cinta Allah yang kita kejar? Sabar dan sabar.
Ayat yang kedua, wa ma kana qaulahum illa an qalu. Tak ada ucapan mereka kecuali ternyata ucapannya doa. Meminta 4 hal. Yang pertama diampuni dosa. Yang kedua diampuni israf, perbuatan yang lewat batas dalam segala urusan mereka. Yang ketiga dikokohkan kaki-kaki mereka. Dan yang keempat ditolong terhadap orang-orang kafir. Ini kondisi jihad. Yang diperlukan apa? Pertolongan. Tapi ternyata dalam kondisi yang sangat luar biasa ini, yang mereka ucapkan, yang mereka minta kepada Allah, dan yang pertama adalah mereka mengingat akan dosa mereka. Itu kunci kekuatan. Rabbana wahai Rabb kami, ighfir lana dunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian mereka mengingat wa israfana fi amrina. Israf. Sadar. Banyak perbuatan, banyak ucapan, banyak tindakan yang lewat batas. Dan mereka tahu dosa dan israf ini membinasakan. Dan mereka sangat yakin tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam puncak jihad yang muncul adalah kesadaran akan dosa. Istighfar. Ini kekuatan. Kekuatan apa? Dalam berjihad dan begitu menang, tertutup ketakabburan. Ini hebatnya ini. Ini kekuatan untuk maju dan begitu menang, berhasil, tertutup ketakabburan. Tertutup betul ketakabburan. Kalau tidak ada ini dalam posisi puncak mujahadah, tidak ada istighfar, tidak ada kesadaran akan dosa, tidak ada istighfar, bahaya. Kalaupun kita berhasil paksakan diri kita, maka setelah berhasil, yang muncul adalah ketakabburan. Gugur lagi. Kesia-siaan. Syaitan sudah membuat jerat-jerat. Tapi dalam Al-Quran petunjuk yang sebaik-baik petunjuk. Menutup semua jerat itu. Menghancurkannya dengan metodenya. Petunjuknya yang sangat luar biasa sempurnanya. Paham atau kita tidak pahami, tinggal laksanakan. Pasti berhasil. Baru setelah itu meminta, wasabbit aqdamana, kokohkan kaki-kaki kami supaya dalam berperang tidak lari, tidak mundur, kokoh, bisa bertahan. Dan di akhir, wansurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Permintaan tolong nanti di akhir. Ini kondisi hati mereka. Ini keadaan jasad mereka. Ini sikap mereka terhadap musuh. Ini doa mereka. Dalam kondisi puncak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam doa mereka, pengakuan akan kesalahan. Istighfar yang mendasarinya. Isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal hanya kepadanya. Pasti mendatangkan kemenangan, keberuntungan. Fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah. Allah pun memberi pahala di dunia dan keindahan pahala di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai al-muhsinin. Artinya ini jenjang ihsan. Al-ikhwah rahimakumullah. Karena itulah meminta pengampunan dalam bulan Ramadan yang merupakan puncak mujahadah adalah janji pasti dalam hadits-hadits Nabi SAW. Man shoma Ramadana imana wa ihtisaba. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imana wa ihtisaba. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pengampunan. Dan ini memberi ilmu. Kita berada dalam puncak mujahadah bagaimanapun hebatnya. Ingat. Kunci keberhasilannya adalah istighfar.
beristighfar. Banyak beristighfar. Lihatlah kekurangan kita, kesalahan kita, cacat kita. Minta pertolongan kepada Allah. Kekokohan darinya. Sadari bagaimanapun hebatnya kita mengerahkan segenap kekuatan kita. 3 yang tadi sebelumnya itu pengerahan kekuatan. Tidak pernah lemah hatinya. Tidak pernah lemah badannya. Dia maju terus. Tidak pernah lemah terhadap jihadnya orang-orang kafir. Dia tetap tegar. Tapi bersamaan dengan itu, istighfar adalah kekuatannya. Gabungkan hal itu. Sebab banyak orang kadang ketika mengerahkan segenap kemampuannya, kekuatannya, istighfar tertinggal. Jadi puncak mujahadah, istighfar adalah kekuatan. Banyak beristighfar. Semakin antum rasakan berat, semakin banyak beristighfar. Semakin banyak beristighfar. Apalagi perkara yang memang paling dijanjikan, yang sangat luar biasa di malam-malam Ramadan adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Ini beberapa ilmu dari Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan yang merupakan petunjuk terbaik. Puncak mujahadah harus bersama dengan istighfar, dan ini adalah teladan dari para riddi yang sangat banyak. Ini kondisi mereka ketika berperang. Kita belum berperang, hanya menghadapi kemalasan kita, kepayahan kita, dan semacamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mengejar kebaikan-kebaikannya, hidayah, rahmat, kemuliaan, berkah, pengampunan, pembebasan dari api neraka, ketakwaan, dan berbagai maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.